atau sebaliknya. Kita tidak boleh seperti itu, harus transparan. Kemudian kita harus berintegritas. Saya artikan bahwa harus mempunyai konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Karena integrasi ini merupakan karakter kunci bagi semua seorang menjadi pemimpin. Saudara-saudaraku, rekan sejawat yang saya hormati, kemudian misi saya, adapun misi yang saya sampaikan selain mensukseskan visi saya tadi, visi yang di atas tadi, maka ada misi khusus saya, ada dua. Misi khusus pertama, saya ingin mengoptimalkan profesi yang ada di organisasi kita, di mana dalam kepengurusan saya akan mengadakan bimtek, nanti ada mengadakan pelatihan. Nah itu untuk kita semua, bahkan bisa mendatangkan dari tenaga pengajar dari pihak lain yang kemudian itu diperuntukkan bagi kita semua. Bahkan nanti saya mencanangkan kalau tiap 1 bulan itu ada pertemuan, akan saya buat dalam suatu pradi nanti setiap bulan itu ada pertemuan rutin. Apakah itu untuk organisasi kita, atau kemudian ada yang bertukar pikiran tentang penanganan perkara, kita bisa sharing. Jadi kita rutin bertemu, setidak-tidaknya silaturahmi lah. Katakanlah kalau kantor-kantor lain ada kopi morning, kita kopi break atau apa namanya, nanti bisa kita lakukan. Dan bimtek dan pelatihan tersebut akan diupayakan menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, bimtek dan pelatihan diperuntukkan bagi anggota pradi. Jadi kita ini bisa saling sharing di bimtek tersebut bagi anggota semua. Kemudian bimtek yang kedua, kelompok kedua ini bimtek dan pelatihan yang diperuntukkan bagi umum. Bisa perusahaan, bisa perbankan, atau kantor-kantor tertentu. Yang kedua ini dengan tentu kita menerapkan tarif dan mendatangkan ahli di bimtek dan pelatihan tersebut. Misalnya kita mengadakan pelatihan tentang perbankan, kita undang bank A, bank B, bank C, bank semua bank kita undang. 1 orang untuk mengikuti bimtek kita tarifnya 5 juta. Kalau dia 2 berapa kali bank, nanti uangnya itu masuk ke pradi, bukan masuk ke kantong pribadi. Ya, kita langsung masuk ke pradi. Jadi ketika kita ada acara-acara gini, nggak bisa lagi minta lagi, kita sudah ada di kantong pradi, ya, tidak minta lagi ke kantong pribadi masing-masing. Itu bisa kemudian ke perusahaan-perusahaan, misalnya mengenai ketenaga kerjaan, kita bikin bimtek tentang itu, nanti dia kirim, kita mengeluarkan sertifikat perusahaan telah mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di pradi. Nah, itu kita tarik. Jadi nanti uangnya kita masukkan ke pradi. Kemudian misi khusus kedua ini melakukan kerjasama di bidang hukum dengan instansi-instansi dan kantor-kantor tentang hukum sesuai dengan profesi kita. Misalnya ada kantor A, kemudian kita ada kerjasama di bidang hukum. Nanti ketika dia memerlukan anggota yang diperlukan, mungkin kita tunjuk dari pradi untuk mendampingi di perusahaan tersebut. Nah, itu untuk mensejahterakan rekan-rekan kita semua ya. Kita akan atur itu semua. Nah, jika saudara-saudara semua, rekan-rekan semua ingin bergerak dengan visi saya yang menekankan jujur, profesional, akuntabilitas, transparan, dan berintegritas, maka mari bersama-sama membesarkan Pradi Samarinda bersama saya dan mengangkat marwah kita agar benar-benar dipandang sebagai profesi yang officium nobile, ya, profesi yang terhormat. Karena yang menghormati kita itu bukan orang lain, tapi kita menghormati diri kita sendiri, baru kita dihormati oleh orang. Kalau kita tidak menjaga kehormatan kita, kita tidak akan dihormati oleh orang lain. Semoga kita semua menjadi pribadi yang mengedepankan profesi yang dekat dengan hal-hal yang benar di jalan Allah, jalan Tuhan, jalan yang ingin kita tuju semua, yang kita inginkan semua. Semoga menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
dan dihormati oleh banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam visi dan misi saya pada hari ini 4 Desember 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.